Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di tengah-tengah wabah corona ini, jangan lupa jaga kesehatan ya, dengan berolahraga, makan makanan sehat, dan tetap tenang. Dan jangan lupa tetap di rumah saja dan terus belajar. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak adalah Kak Asyatul Fatimah. Di sini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman bentuk muka bumi. Namun sebelum mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Memahami pengertian bentuk muka bumi. Yang kedua, menyebutkan keanekaragaman bentuk muka bumi yang ada di daratan. Yang ketiga, menyebutkan keanekaragaman bentuk muka bumi yang ada di dasar laut. Yang keempat, mendeskripsikan pengaruh bentuk muka bumi terhadap aktivitas penduduk. Menurut kalian, bagaimanakah bentuk muka bumi kita? Coba perhatikan kondisi fisik atau bentuk muka bumi di sekitar kalian. Apakah wilayah di sekitar kalian memiliki kondisi fisik atau bentuk muka bumi yang rata? Jika diamati, kondisi fisik atau bentuk muka bumi kita ini tidak rata loh. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menonjol ke atas, dan ada yang berbentuk cekungan ke bawah. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan bentuk muka bumi? Ya, bentuk muka bumi adalah suatu kenampakan yang terlihat pada permukaan bumi, baik daratan maupun lautan. Untuk mengetahui bentuk muka bumi di Indonesia ini, kita bisa melihat dengan bantuan peta fisiografi. Peta fisiografi adalah gambaran mengenai bentuk permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu dan dilengkapi simbol yang jelas. Keragaman bentuk muka bumi terbagi menjadi dua, yaitu keragaman bentuk muka bumi daratan dan keragaman bentuk muka bumi lautan. Apa kalian tahu apa saja keragaman bentuk muka bumi yang ada di daratan? Ya, ada dataran rendah, ada bukit dan perbukitan, ada dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah datar yang luas dan tingginya mencapai 0 meter sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki topografi yang rata dan jenis tanahnya subur karena dari pengendapan aliran sungai. Dataran rendah di Indonesia antara lain terdapat di wilayah pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan pantai selatan Kalimantan. Keadaan fisik dataran rendah mempengaruhi kehidupan penduduk di berbagai bidang, misalnya mata pencarian, pola pemukiman, jenis pakaian, dan bentuk rumah. Dataran rendah memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Aktivitas penduduk di dataran rendah adalah aktivitas pertanian. Selain pertanian, aktivitas penduduk di dataran rendah antara lain ada peternakan, ada perkebunan, ada perdagangan, jasa, perindustrian, atau pengrajinan. Sedangkan jenis hewan yang dikembangkan antara lain ada ayam, ada itik, kambing, domba, sapi, dan kuda. Sedangkan jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan antara lain adalah tebu, kelapa sawit, dan coklat. Dataran rendah menjadi daerah pemusatan penduduk dan berkembang sebagai kota ataupun pusat pengembangan. Pola pemukiman di dataran rendah antara lain ada menyebar, memanjang, dan mengelompok. Pola pemukiman menyebar karena jenis tanahnya yang subur, sedangkan memanjang karena mengikuti aliran sungai ataupun jaringan jalan. Pola pemukiman melompok karena ingin meningkatkan interaksi dengan orang lain. Bentuk rumah di dataran rendah yaitu dengan langit-langit tinggi, memiliki jendela, ventilasi lebar, dan atap dari genting. Dan jenis pakaian yang digunakan pun pakaian dengan bahan tipis dan menyerap keringat. Yang selanjutnya adalah bukit dan perbukitan.
Bukit merupakan wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Bentuk bukit menyerupai gunung, tetapi ukurannya lebih kecil. Ketinggian bukit pun di bawah gunung, yaitu mencapai 200-300 meter di atas permukaan laut. Kumpulan bukit akan membentuk perbukitan. Daerah perbukitan sulit dikembangkan sebagai lokasi industri karena reliefnya yang tidak rata. Meskipun demikian, perbukitan dapat dikembangkan sebagai daerah pariwisata karena memiliki pemandangan yang sangat indah dan suhu udara yang sejuk dibandingkan di daerah dataran rendah. Kawasan pemukiman di perbukitan dengan pola menyebar, yaitu di daerah lereng yang agak datar atau daerah tertentu. Pemukiman di perbukitan juga bisa mengelompok, yaitu di daerah datar dan di kaki bukit. Daerah perbukitan memiliki suhu udara yang lebih dingin dibandingkan di daerah dataran rendah. Oleh sebab itu, mereka membangun rumah dengan atap yang lebih pendek, yang terbuat dari seng. Bentuk rumah tersebut untuk mengurangi udara dingin di malam hari. Sedangkan pakaian di daerah perbukitan juga lebih tebal dibandingkan di daerah dataran rendah, karena menyesuaikan dengan suhu udara di daerah perbukitan. Contoh bukit di Indonesia antara lain adalah Bukit Asah Karangasem Bali, Bukit Karang Raja Ampat, dan Bukit Lintang Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang luas, yang relatif rata, yang ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki lereng yang curam di bagian pinggir yang memisahkan dari daerah sekitarnya. Contoh dataran tinggi di Indonesia antara lain adalah Dataran Tinggi Gayo, Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Malang, dan Dataran Tinggi Alas. Penduduk di dataran tinggi mengembangkan aktivitas pertanian dan peternakan. Dengan suhu udara yang sejuk, memungkinkan penduduk menanam aneka jenis sayuran seperti kol, wortel, dan tomat. Selain di bidang pertanian, dataran tinggi juga cocok untuk tempat pariwisata karena udara yang sejuk serta panorama yang indah. Pola pemukiman di dataran tinggi hampir sama dengan pola permukiman di daerah dataran rendah. Namun, jarang yang berpola memanjang, karena di dataran tinggi tidak dilalui oleh aliran sungai. Bentuk rumah di dataran tinggi lebih tertutup, karena suhu udara di dataran tinggi sangat dingin. Sedangkan pakaian yang dikenakannya hampir sama dengan daerah perbukitan, yaitu lebih tebal karena suhu udara yang dingin. Selanjutnya yang keempat adalah gunung dan pegunungan. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menjulang dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Indonesia memiliki banyak gunung, mulai dari gunung yang aktif hingga gunung yang sudah tidak aktif. Karakteristik gunung yang aktif yaitu adanya aktivitas semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung. Gunung yang aktif dapat meletus sewaktu-waktu. Gunung api di Indonesia antara lain adalah Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Bromo, Gunung Kelut, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian dari beberapa gunung besar dan kecil yang memanjang dan sambung menyambung satu sama lain. Apa sih bedanya gunung dan pegunungan? Adakah kalian yang tahu? Ya, pegunungan memiliki dapur magma dan ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan tidak memiliki dapur magma dan ketinggiannya hanya 500-600 meter di atas permukaan laut. Contoh pegunungan di Indonesia antara lain Pegunungan Bukit Barisan, Pegunungan Kapur Utara, Pegunungan Menoreh, dan lain-lain. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk keanekaragaman bentuk muka bumi di daratan. Selanjutnya adalah keanekaragaman bentuk muka bumi di dasar laut. Apabila kita lihat, lautan itu hanya ada hamparan lautan yang rata dengan gelombang yang menari-nari. Tetapi, apabila kita lihat ke dasar laut, kita akan melihat bentuk relief yang sama dengan di daratan loh. Apa kalian tahu apa saja keanekaragaman bentuk muka bumi di dasar laut?
Ya, keanekaragaman di dasar laut yaitu antara lain ada palung laut, ada ambang laut, ada gunung laut, dan punggung laut. Yang pertama adalah palung laut. Palung laut merupakan cekungan yang sangat curam yang ada di dasar laut. Cekungan ini diapit oleh semacam tebing sehingga sangat curam dan dalam dan juga sempit. Palung laut menyerupai jurang yang ada di dalam laut. Contohnya, Palung Mindanao, Filipina. Selanjutnya adalah ambang laut. Ambang laut adalah dataran tinggi yang ada di dalam laut yang juga bisa disebut sebagai pemisah dua perairan. Contohnya ambang laut Sulu, ambang laut Gibraltar, ambang laut Sulawesi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang muncul di dasar laut dengan puncak yang tinggi sampai di atas permukaan laut. Yang keempat adalah punggung laut. Punggung laut merupakan perbukitan di dasar laut yang menjulang ke atas namun tidak sampai di atas permukaan laut. Contohnya adalah punggung laut Sibolga di Sumatera Utara. Nah, itulah keanekaragaman bentuk muka bumi di dasar laut. Nah, sekarang pertanyaan adalah, mengapa permukaan bumi kita ini tidak rata? Adakah yang tahu? Ya, permukaan bumi kita ini tidak rata karena ada dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang menyebabkan perubahan pada permukaan bentuk muka bumi. Akibat dari tenaga endogen, yang dulunya permukaan bentuk muka bumi rata, berubah menjadi gunung, pegunungan, dan bukit. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Dari paparan yang sudah kakak jelaskan tadi, apa ya kesimpulannya? Adakah kalian yang tahu? Jadi kesimpulannya adalah bahwa bentuk permukaan bumi kita ini tidak rata dan memiliki keanekaragaman bentuk, yaitu ada keanekaragaman bentuk daratan dan lautan. Keanekaragaman bentuk daratan yaitu ada dataran rendah, bukit, perbukitan, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Sedangkan keanekaragaman bentuk lautan ada palung laut, ambang laut, gunung laut, dan punggung laut. Keanekaragaman bentuk muka bumi ini disebabkan oleh dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, sekarang apa kalian sudah paham? Kalau sudah paham, ayo kita kerjakan soal berikut ini.
Bagaimana? Mudah-mudah bukan soalnya? Nah, untuk materi selanjutnya jangan lupa dibaca ya, yaitu tentang kondisi iklim di Indonesia. Walaupun kita di situasi seperti ini, yaitu di tengah wabah virus corona, jangan sampai kita malas belajar. Kita harus semangat. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kakak minta maaf ya. Salam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.